ke-12 Muhammadiyah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku semuanya. Pada kesempatan ini, PCM Harapan Jaya Official ingin menyampaikan satu event luar biasa untuk tingkat PDM Bekasi, yaitu dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-112 di Kota Bekasi dengan menghadirkan pembicara yang luar biasa, seorang mantan ketua MPR sekaligus seorang akademisi ahli politik dan juga mantan ketua PP Muhammadiyah, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Amin Rais MA sebagai penceramah tunggal yang insya Allah nanti akan dapat kita ikuti bersama. Dan rencana selesai acara tausiah dari Bapak Amin Rais, kita akan menyaksikan bersama-sama acara bazar. Acara bazar insya Allah ada dari Layismu Kota Bekasi, dari kelompok bimbingan haji dan umroh KBHO An-Namirah Muhammadiyah Kota Bekasi, dan tentu ada juga yang lain-lain. Nah, inilah beberapa aktivis Muhammadiyah Aisyah yang sudah hadir. Bu Haja Sulastini, selamat Bu, ikut memeriahkan acara Milad Muhammadiyah yang ke-112 pada level PDM Bekasi. Marilah menyaksikan, dan insya Allah Muhammadiyah selalu menghadirkan kemakmuran bagi semua. Terima kasih, dan kita ikuti acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku semuanya, wabil khusus warga Muhammadiyah, Bekasi dan sekitarnya. Muhammadiyah punya amal usaha kelompok bimbingan haji dan umroh KBHO An-Namirah Muhammadiyah Kota Bekasi. Tolong prioritaskan siapapun yang mau berumroh berhaji, prioritaskan. Ayo kita manfaatkan milik Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah dalam rangka menegakkan al-Islam rahmatan lil alamin. Muhammadiyah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Sekali lagi, marilah bergabung ke KBIH milik Muhammadiyah. Insya Allah amanah, sidik,
Fatona, tablik, mantap. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Lagi besok minggu baru full libur lah kan. Ke kanan. Devanya kebutuhan Tiga. Langkah. Jadi Ke belakang. Jalan. Empat. Langkah. Ke kiri. Jalan. Tiga. Langkah. Ke depan. Jalan. tanggal 22 guys. Hadap. Kanan. Gerak. Langkah. Tegap maju. Jalan. Akhirnya saya bilang ke Zeko, kamu tuh yang ngikutin selain kasih suara. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hizbul Waton MTS Muhammadiyah 02 Bekasi di bawah asuhan pelatih Muhammad Nurbe telah mengantarkan ke berbagai kompetisi tingkat daerah dan tingkat regional. Terakhir tim HW MTS Muhammadiyah 02 Bekasi mendapat juara 2 LKBBT Sedekai Jakarta Jabar Banten, dan mohon doanya untuk kesuksesan LKBBT pada 22 Desember 2024 ini. Kalau sih dari SD kan sama ya, Masya Allah. Kalau kami Sabtu kan apa gitu ya, pakai memang selalu belum bawa apa? Ganti langkah. Jalan. Tiap panjang. 2 kali belok kanan. Jalan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Damping perguruan Muhammadiyah Bekasi akan tim seni di bawah asuhan LSBO PDM Kota Bekasi dengan anggota dari siswa SMP, TK, dan MA Muhammad. Kolaborasi apik dari pelajar Muhammadiyah untuk prestasi. Mari kita dukung bersama siswa-siswi bertalenta kita. Dan akan hari ini membawakan lagu Sang Surya dan lagu Congratulations and Celebration. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan lapangan perguruan Muhammadiyah Kota Bekasi, dan semoga
akan memberikan banyak manfaat bagi seluruh stakeholder. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi periode 2020-2027 menginisiasi renovasi total lapangan pemuda Muhammadiyah Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam senantiasa terlimpah pada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebagai kabar rasa syukur pada saat dan kesempatan ini kita diberikan kenikmatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-112. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi yang dapat melaksanakan kegiatan gebiar Milad yang ke-112. Terkhusus kepada ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Rais. Alhamdulillah, beliau berkenan hadir untuk memberikan pencerahan kepada anggota Perserikatan Muhammadiyah yang ada di lingkungan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya hormati Profesor Amin Rais, terima kasih kehadiran ke acara kali ini. Tentunya memang sudah harusnya kemarin, tapi karena terlupa tapi itu mengurangi semangat daripada Ibu Wasiat dan para anggota untuk hadir pada hari ini. Seperti persatuan. Juga Dr. Aceh Sumantri, terima kasih hadirannya. Pak Buya Seluruh, ini sebagai terasih juga pada BDR. Dan Pak Ewen dan Pak Rektor kemudian dan Profesor Tono sebagai dengan penasihat kami, ada lagi juga Pak Munajat dari penasihat kami. Mohon terima kasih kehadirannya. Kemudian para ketua media ini sebelum juga jajarannya juga para pimpinan BDR juga PCM seluruh Kota Bekasi dan juga para pimpinan PCA seluruh Kota Bekasi. Terima kasih atas hadirnya pada acara milad kita di 112 yang kita adakan hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berikan sambutan saya baca pantun dulu. Ya. Nice meeting. Burung dara, burung terukur, terbang rendah di atas sawah. Apabila kita pandai bersyukur, hidup tenang, sukses dan penuh berkah. Satu lagi, anak petani menanam padi, tak kenal lelah kerja di ladang. Bila berbakti pada Rabbi Ilahi, hidup mudah, karir juga kegemilangan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965-1968, Ketua MPR RI periode 1969-2004. Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Dr. Aceh Sumantri MAG. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bekasi Bapak Haji Zahra Hadi Prabowo SIHMI beserta jajaran pimpinan. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Bekasi Ibu Hajah Dr. MPC beserta jajaran pimpinan. Pimpinan Majelis dan Lembaga PDM Kota Bekasi, pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah Aisyah Kota Bekasi, Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi atau yang mewakili, pimpinan amal usaha Muhammadiyah di lingkungan perguruan Muhammadiyah Kota Bekasi, pimpinan Sekolah Amanah Bangsa Islam School atau Sekolah Asal, pimpinan organisasi otonom Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Hizbul Waton, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan juga dan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Amin Rais, selamat datang untuk yang kesejahteraannya di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Mohon perkenan juga untuk Bapak memberikan nanti tausiah kebangsaan
supaya kami di warga Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bekasi bisa mensinergikan kira-kira antara pikiran kami, akhlak kami Muhammadiyah dengan pola kehidupan berbangsa dan bernegara yang kekinian. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Bapak Haji. Kami ucapkan selamat datang ke Bapak Haji Sumantri. Saya mengucapkan selamat datang ke pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Mohon juga nanti untuk ikut berkenan memberikan sepatah dua patah kata. Yang patahan-patahan kata-kata itu dirangkai untuk memberikan motivasi kepada kami semuanya. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi, Ketua hadir Bapak Zahrul Hadi Prabowo, Sekretaris serta seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi. Yang kami hormati penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi yang sudah hadir pada kesempatan pagi menuju siang hari ini. Yang kami hormati juga pimpinan daerah Aisyah Kota Bekasi, hadir Ketua langsung Bu Eni beserta seluruh jajarannya. Ketika Bu Eni hadir, maka seluruh PCA yang ada di Kota Bekasi pasti lengkap. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami ucapkan seluruh hadirin yang kami muliakan dan kami banggakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa menghormati, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara yang luar biasa ini. Hadirin para tamu undangan, seluruh peserta yang kami banggakan. Saya sebagai ketua panitia merasa sangat terhormat dan bersyukur atas kehadiran dan partisipasi aktif dari seluruh Bapak Ibu para peserta sekalian. Acara ini bukan hanya sekadar pertemuan biasa, melainkan wujud dari kerja keras, kolaborasi, dedikasi, dan dari kita semua untuk mencapai satu tujuan bersama. Setiap langkah dan upaya yang telah kita lakukan merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan acara yang kita nantikan bersama. Dan karena keterbatasan waktu, maka nanti saya akan memberikan sedikit pertanyaan, karena kalau terlalu banyak nanti waktunya sudah habis. Silakan langsung duduk ya, agar supaya ini tidak ada rekayasa. Saya turun, kemudian saya minta adik-adik tutup matanya, dan masing-masing ini ada dari MTS, ada kemudian SMP, ada MA, dan ada SMK ya. Karena waktu yang sangat ditentukan oleh panitia, maka satu sekolah saya kasih satu pertanyaan. Mohon bantu kerjasamanya dengan Pak Umri. Pak Umri minta tanggal berapa? Tolong anak MTS berdiri. Ini tidak ada rekayasa. Saya belum pernah ngobrol sama Pak Umri ya. Pak Umri minta tanggal berapa? Tanggalnya aja. Tanggal 27, ya, saya terapkan Agustus tahun 2025. Bapak bisa lihat 27 Agustus 2022 di situ. Adik-adik berapa? 4 hari adalah Rabu. Coba betul apa betul? Betul. Tepuk tangan. Ya, mereka dengan imajinasi cukup bikin imajinasi tanpa melihat kalender. Oke, silakan duduk. Cukup satu saja pertanyaan. Kemudian anak-anak SMP berdiri. Saya minta kepada Pak Zahrul, minta tanggal berapa? Tanggalnya aja Pak. Tanggalnya aja Pak. Tanggal kelahiran saya 22 November. 22 November. Coba 22 November. Ya. 22 November. Tahun. Ya, berapa? 7. Hari apa? Sabtu di situ, tanggal 20. Betul. Nah, betul. Ini tidak ada rekayasa ya. Betul ya. Tahun ini saya pakai tahun 2025. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Oke, anak Emma. Yang terhormat Pak Aceh, mau sebutkan bulannya. Kita bulan berapa? Bulan Mei. Oke, tanggal 14. Saya bilang 14 ya.
14 Mei 2025. Ada MA? Hah? 4. Hari apa? Rabu. Di situ coba 14 Mei. Betul. 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 Tidak ada rekayasa. Saya misalkan duduk dan terakhir adik-adik SMK berdiri dengan sebelah rumah Pak Amin Rais. Monggo. Bulan berapa Pak? 26 April. 26 April. 26 April. 26 April 2025. Berapa? Ayo, hitung benar-benar. 26 April. Sudah? 7. Hari apa itu? Sabtu. Betul. Tepuk tangan, yang mulia. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Jadi ini adalah Kalender Merdeka karya kader Muhammadiyah dan ini baru dicoba di perguruan Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini adalah merupakan cikal bakal program ekstrakurikuler di Muhammadiyah dan mudah-mudahan didorong oleh kader Muhammadiyah bisa dipakai untuk mengembangkan skill di perguruan Muhammadiyah se-Indonesia. Dan karena menteri yang sekarang dari Muhammadiyah, mudah-mudahan bisa dipakai program di Indonesia. Berkat berasal dari LSBO PDM Kota Bekasi. Tepuk tangan ya. Oke, adik-adik buka matanya. Buka matanya. Oke, buka matanya cepat. Buka matanya cepat. Iya, oke, berdiri. Oke, siap. Kalian bermata? Cerdas, cermat, Jakarta. Kalian bermata? Cerdas, cermat, Jakarta. Tangan yang meriah buat adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim Ampun Panti Asuhan Nurul Badri. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya pertama-tama untuk bersyukur kepada Allah. Saya bertiga serawatnya saya dapat memenuhi permintaan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi untuk tidak memberikan pengajian Milad Muhammadiyah yang ke-112 sambil nanti mungkin dia menyentuh beberapa persoalan kebangsaan yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kalau keuntungan dari Masjidiyah Muhammadiyah didirikan di Kampung Muhammad Jakarta itu per 18 November tahun 1912 sehingga betul usia kita sudah 112 tahun. Nah, tanggal Masjidiyah itu bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah sehingga dalam Hijriah umur Muhammadiyah sudah 116 tahun. Ya kalau orang seperti kita hidup sampai 100 tahun lebih itu sudah mungkin tidak banyak manfaatnya karena sudah sepuh sekali, wajahnya sudah bercak-bercak hitam, kemudian jalannya juga sudah agak mongkok. Alhamdulillah Muhammadiyah itu lahir semakin tua itu tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Yang menjadi itu adalah amal solehnya di berbagai bidang kehidupan, pendidikan, sosial, kesehatan, tapi juga tidak artinya moral, pendidikan etik moral bangsa. Karena tanpa moral itu suatu bangsa bisa hilang, disapu oleh kemampuan dinamika sejarah. Nah, saya alhamdulillah pernah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin Muhammadiyah selama 3 tahun, tidak utuh 5 tahun. Jadi tahun 1995 itu saya datang ke Muhammadiyah di Aceh. Di sana saya yang merupakan nikmat Allah, saya dipilih oleh 98,5% Mu'tamirat. Ini belum pernah terjadi di mana-mana, kalau di partai manapun, dan kecuali kalau Simeon ini kan 100% selalu karena PKI, karena komunis. Tapi alhamdulillah waktu itu saya bersyukur pada Allah. Jadi waktu saya mau pergi ke Aceh itu, sahabat saya saudara Fulan, saudara lalu mengatakan, Amin, Anda itu ke Aceh bawa kartu mati, tidak bakalan terpilih karena Anda suka mengkritik pemerintah, setelah bicara suksesi reformasi tidak menjadi, jadi jangan harapkan Anda dapat suara. Saya sempat tersenyum, itu kan kata Anda. Mungkin kata Allah lain, kita juga tidak tahu nasib saya nanti. Nah setelah dihitung, insya Allah itu tadi dapat maju bukan saja landslide majority, menang
dengan gugur gunung, tapi gunungnya itu gugur semuanya ya. Saking dahsyatnya waktu itu kepercayaan Muhammadiyah Aisyah kepada saya ya, yang serba tinggi, serba rapuh, serba kekurangan, tapi Allah memberikan kesempatan waktu itu dan sesuai dengan gadang-gadang dari kakek saya. Kakek saya itu namanya Sudiman Sudarmo. Beliau waktu zaman kolonial menjadi ketua Pegadaian Batavia. Ibu saya Sudalmia, ibu saya itu sekolah di HTK Muhammadiyah Batavia. Kepala sekolahnya namanya Pak Insinyur Juanda. Nah, saya kadang-kadang sedikit terkelakar. Wah, dulu itu kakek saya doanya kurang lengkap. Saya ingat waktu saya SD, kepala saya diberikan kakek saya, Muhammad Amin, aku doakan kamu besok menjadi pimpinan Muhammadiyah. Dan terbukti ya, akhir kata pimpinan itu menjadi presiden. Karena doa almarhum kakek saya itu kurang lengkap, ini yang kelakar saja. Maka saya cuma dapat 17 saya. Nah, saya ingin menyampaikan di sini secara cepat saja bahwa Muhammadiyah ini itu sudah mengalami 4 atau 5 zaman. Zaman penjajahan kita sudah berusia 32 tahun. Jadi betul ya. Jadi kita mengalami masa kolonialisme Belanda itu selama 32 tahun. Nah, kemudian kita 33 tahun kalau ini sudah tadi bisa turun bicara tua ya. 33 tahun. Nah, kemudian berturut-turut sampai sekarang ini Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah tentu yang pertama Haji Ahmad Dahlan, kemudian Haji Hisham, ketiga Haji Mas Mansur dari Surabaya, keempat Ki Bagus Hadi Kusumo Yogyakarta, kelima Buya Sultan Mansur dari Minang, kemudian keenam Kiai Haji Yunus Anis dari Yogyakarta, ketujuh Haji Ahmad Badawi. Ini saya sejak mahasiswa sudah sangat mengambil berbagai macam pencerahan dari Pak Kiai Badawi. Hanya di sini cerita Pak Kiai Badawi itu sudah sakit ya, sebulan 2 bulan ya. Kemudian sudah masih lemah. Nah, lantas Pak Kiai Badawi ini suatu sore hari Kamis itu didampingi Pak Kiai Barawi. Ini sering sebagai Kiai Banduso, karena setiap pengajian Pak Kiai Barawi ini selalu mengingatkan kita kepada kematian. Dan tiba-tiba sore itu Pak Badawi itu juga mengatakan, "Mbok jangan di depan pintu, mbok masuk." Nah, saya menunggu, Pak Kiai tidak ada siapa-siapa, aja itu sudah tadi keliling-keliling saja sudah suruh masuk. Nah, setelah itu kemudian Pak Kiai dari itu mengatakan, "Mbok jangan hari ini hari Kamis, mbok besok saja, saya ibu ayam hari Jumat." Rupa-rupanya seperti ada tawar menawar ya, antara malaikat maut yang sudah akan mencabut nyawa itu ya. Kemudian memang oleh Allah takdirnya memang Jumat pagi ya. Jadi ini cerita
itu berbeda di beberapa kalangan. Yang jelas kemudian ini menambah keyakinan kita bahwa pemimpin yang khusyuk, yang jujur, yang betul-betul memikirkan yang dipimpin itu kemudian memang karena semacam perkara tidak sedikit banyak keutamaan maziat kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian saya itu menjadi ketua umum yang ke-11 setelah TJ Ahmad Rashid Rashid. Dari saya kemudian lanjutkan Pak Syafi'i Ma'arif 2 periode, Pak Din Nasruddin 2 periode, kemudian sekarang Mas Haidar Nasir, sampai sekarang masih. Nah saya alhamdulillah sudah berkeliling di dunia Islam. Saya sudah ke Maroko berkali-kali, Aljazair, ke Mesir saya tahun di sana, dan lain-lain. Itu memang seperti kata Bapak tadi, bahwa memang di dunia ini tidak ada contoh sebuah jamaiyah, sebuah persyarikatan yang waktu hidupnya itu lebih 1 abad tapi masih gagah perkasa. Kemudian juga yang penting lagi itu persyarikatan, itu gerakan harokah tadi itu menjadi insya Allah betul itu terbesar dan terkaya di yang lalu Muhammadiyah menggemparkan karena menarik 13 triliun dari Bank Syariah Indonesia, sehingga bujangan ekonomi ternyata Muhammadiyah semuanya 13 T itu simpannya di bank. Pak Islamnya tentu berlipat-lipat. Dan dihitung oleh teman-teman Muhammadiyah, memang ini kekayaannya gedung-gedung, kemudian rumah sakit yang besar-besar dan lain-lain. Kalau dihitung total itu memang itu 400 triliun. Jadi kalau IKN Sandra Mangkrak itu kita beli, insya Allah bisa. Ada di tengah-tengah pendidikan yang sakit dari manusia, kemudian kita akan menjadi hiasan sejarah masa lalu bahwa suatu ketika ada sebuah bangsa yang cerdas dan lain-lain, tetapi kesandung karena ini membuat sebuah ibu kota itu diperbedikan yang tidak rata, kemudian juga karena tidak ada airnya dan lain sebagainya. Jadi ini sekarang menjadi proyek wisatawan, bukan ingin melihat keindahannya, tapi ingin melihat ternyata sekarang menjadi tumpukan besi tua yang tidak ada gunanya. Nah, jadi menurut kita semua, memang kekuatan Muhammadiyah itu terletak kepada keikhlasannya. Jadi lihat di Muhammadiyah itu hampir tidak ada pertikaian internal yang melemahkan Muhammadiyah. Jadi semua majelis itu tenang, produktif, walaupun kadang-kadang kalau majelis yang sedikit banyak mengenai urusan keuangan, kadang-kadang ada yang kecil. Soal majelis wakaf, majelis tabligh, majelis tajwid itu tenang. Tapi kalau majelis kesehatan tahu kadang-kadang sangat banyak uang sehingga seringkali manusia lupa diri kadang-kadang menimbulkan sehingga kalau selalu dibiasakan alhamdulillah. Juga kalau ada masih sebuah tinggi kampus-kampus itu uangnya banyak sekali, kadang-kadang ini kita harus sadar bahwa tidak sempurna, tapi harus ke arah kesempurnaan yang
kita cari karena saya juga sedikit masalah-masalah di sana. Nah, jadi menurut saya itu ada dua ayat favorit, lalu semua ayat sama. Dan biasanya kita mengatakan ada di pasal 4 itu bataku ibu itu adalah Muhammadiyah, sehingga MA apa sih pemuda Asia itu biasanya apa luar kepala. Tapi kalau kita cermati ya, di dalam di dalam surat Ibrahim ya, itu ada ayat andalan juga ya, yaitu tentang gambaran kalimat thayyibah dan kalimat khabithah. Jauh beriman alam taro kaifalulu masalah kalimatan thayyibah ajatu thayyibatin asluha sabit wa farduha fis sama. Kemudian terakhir innabiha itu antara Allah ini ada. Jadi ini contoh sekali untuk Muhammadiyah. Jadi di sini digambarkan kalimat thayyibah, yakni kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat thayyibah ini juga apa? Muhammadiyah simbolnya Aisyah kalimat thayyibah. Ini sesungguhnya seperti pohon yang akarnya mendalam ke dalam kepala bumi, kemudian cabang ranting bunga buah-buahnya itu menjual ikan kasar, memberikan manfaat buat sekitarnya sepanjang masa dengan izin Tuhan. Sebaliknya, kalau ada kalimat thayyibah, ada kalimat khabithah. Kalimat khabithah itu seperti pohon yang sudah tercerabut dari bumi, kemudian menjadi penghalang buat umat manusia, kemudian tidak akan mendapat masa yang sama sekali. Nah, itu buat kita yang berpikir itu dahsyat sekali. Dan sejak zaman sebelum Plato budaya Yunani itu falsafah Yunani itu bahkan sampai ditarik ke yang lebih sampai ke Nabi Nuh katakanlah, sampai sekarang ini memang terbukti yang bisa membawa kedamaian, kesetaraan, stabilitas politik, ekonomi, sosial, kemudian keadilan yang merata di berbagai kehidupan, itu memang sesungguhnya hanya kalimat thayyibah yang dijawantahkan menjadi program sebuah kaum, sebuah negara, atau kumpulan negara. Kita perhatikan semua kalimat yang tidak thayyibah itu khabithah, itu semuanya nampaknya sebentar seperti cemerlang, sebentar seperti hebat, sebentar kadang-kadang mengumpul umat manusia seglobal dunia ini, tetapi at the end, ya, pada nihayatnya itu, akhirnya itu porak-poranda, kemudian hilang itu saja. Contoh yang masih diingat sampai sekarang, dulu Amerika Serikat itu merupakan salah satu dari dua superpower
Berarti ada USA, ya, ada USSR, Union of Soviet Socialist Republic. Nah, sekarang letaknya kami negara Soviet sekarang di mana? Sudah tidak ada lagi. Padahal negara besar itu yang setara dengan Amerika itu ditopang dengan tentara merah dan tentara komunis yang luar biasa canggih peralatannya maupun kemampuan tempurnya, ditopang dengan dinas intelijen yang juga nomor 1 di muka bumi ini, ditopang dengan segala macam kekuatan-kekuatan keduniaan, tapi akhirnya ambil betul-betul tidak jadi kenangan masa lalu. Yang bisa sampaikan, kita tidak boleh merasa enteng-enteng saja. Negara kita ini sesungguhnya menurut saya, kalau tidak dikelola dengan rasa keadilan, dikelola dengan betul-betul tanggung jawab kepada umat manusia atau bangsa Indonesia, tidak tanggung jawab kepada Allah, ya, mungkin pelan-pelan bisa mengalami keretakan, friksi, kemudian pecahan, dan kemudian juga akan hancur. Nah, saya ingin memberikan kritik pada Rizky Mulyono, sudah baru, ya Pak, kita saja kenyataannya. Tapi pasal ini memang kita harus hati-hati. Jadi kalau kita membaca Ali Imran surat 4, itu kan kadang-kadang cuma kita baca terus 4, berikutnya kadang-kadang tidak kita cermati. Yang terus itu berbunyi, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan ini saya tadi ya, ini jelas. Ini saya kena pengaruh Pak Tobar itu ya. Mungkin kalau menjelaskan itu orang mukmin ya, guru nabi menggunakan ya. Setelah itu dikatakan selain kita amar ma'ruf, itu orang munafik amar mungkar, bukan ma'ruf, mereka karena mereka bukan juga mereka nahi ma'ruf. Nah, di sini saya ingin mengangkat sebuah isu yang Bung Karno berusaha mengingatkan bahwa bangsa besar ini harus hati-hati, itu menjadi goyah karena ada kekuatan Islamofobia. Jadi ini sudah marak kembali, ya, saya termasuk yang mengangkat ini beberapa waktu yang lalu, ya. Dan ini memang ada di sebagian DNA orang Indonesia yang memang mengalami fobia. Jadi fobia itu sikap kejiwaan ia secara a priori benci sesuatu tanpa alasan apapun. Saya benci sama Islam. Mengapa? Ya pokoknya saya benci tidak. Nah, itu memang orang ada ya. Tapi itu semuanya banyak menyelinap di sel-sel tubuh Indonesia, dan sekarang jelas itu masih berkaitan dengan kembali. Tentu kalau komunis memang dari ujung kaki sampai ujung rambut memang sepenuhnya itu adalah anti agama, ateis. Tapi samping itu ada orang-orang sekmot sekularis modernis yang merasa hebat dan lain-lain, sehingga juga tidak suka kepada agama Allah. Kita melihat Islam bersinar, makanya sakit. Dan Islam kok jadi kuat, Islam kok mulai maju, mereka makin tercerahkan dan lain-lain. Itu kemudian menjadi sakit. Nah, sehingga
Saya akan sedikit menambah tadi Bapak Ketua PJM Ketua Federasi. Jadi ada tadi ada 5M ya, 5M. Kabupaten Pak. Yang 5 itu saya tambahkan nanti. Jadi yang pertama itu menggerakkan. Memang agama itu moving menggerakkan. Agama itu bukan menjadikan bangsa muslim atau muslim jumut, tidak ya. Terus status quo tidak berubah begitu ya, tetapi dia itu membuka untuk adanya change, untuk ada gerakan. Yang kedua, kemudian gerakannya itu tentu adalah mencerahkan ya. Jadi memberikan panggil enlightenment ya. Jadi pencerahan supaya akal waras kita menjadi lebih cerdas lagi dalam rangka supaya gerakan itu akan sampai ke tujuan yang direncanakan. Ketiga, itu memperbaharui ya, tajdid. Tajdid itu memang ongoing, ya, selalu ya. Tidak zaman tadi dulu, sekarang sudah zaman bulan satu, saya dulu ya. Jadi yang dilakukan orang itu kadang-kadang kami ini kan masa lalu, kami masa sekarang, masa depan kita belum tahu. Tapi bagi orang yang berpikir rasional, masa lalu, sekarang dan masa depan jadi satu kesatuan. Jadi masa lalu itu kita bawa sekarang ini. Kenapa sekarang ini? Sekarang masa lalu kita masih ikut dengan kita. Nah, masa depan, masa sekarang ini kita ingin melakukan perubahan supaya masa depan menjadi lebih bagus lagi. Nah, dan yang keempat tadi Bapak kita mengatakan juga harus memberdayakan. Ini sudah otomatis. Jadi kalau sudah ada sebuah gerakan yang memberikan pencerahan, enlightenment, sifatnya itu pembaharuan ya. Kemudian tentu ya harus akhirnya memberdayakan dari manusia-manusia, para kader-kader yang mendukung gerakan tadi itu. Nah, tetapi yang kelima saya tambahkan, M yang kelima itu adalah menyatukan kekuatan-kekuatan dalam sebuah front. Nah, di sini itu wanti-wanti Ali Imran 105 ya. Jadi wala takunu kalladzina kafaru wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ini yang kadang-kadang lupa. Sebenarnya ini adalah satu paket dengan asbab tadi ya. Jadi Allah memberikan larangan wala takunu, kamu sedang janganlah menjadi orang yang bertakabur ya, berfirqah bergolong-golongan, kemudian merasa golongannya lebih bagus, lebih cerdas, lebih bagus dari yang lain dan sebagainya ya. Kemudian wahtarafu ikhtilaf. Waktu dulu masih muda, itu kalau training HMI itu senior saya mengatakan ini buat orang berpikir aneh. Kalau misalnya di Afrika ada negara yang tandus, negeri itu kemudian takat, ya memang air satu sudah bukan main. Tidak ada pertanian, paling-paling domba-domba yang di ternak itu masuk akal. Indonesia dalam bangsa yang mahal itu sesuatu yang merupakan contradiction in terms. Jadi ada ayam mati di pagi. Tidak masuk. Ayam pun kalau sudah ingat berarti terus sampai mati makan. Tapi ya maksud saya adalah bangsa ini dari zaman ke zaman itu belum bisa menjawabkan
keharusan dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memang saya ingin mengatakan bahwa bangsa kita ini itu seperti seseorang yang kelihatan yang kehilangan cincin emasnya di dalam rumah pada malam hari, kemudian dia mencari cincin emas yang hilang di rumah itu di halaman yang terang. Jadi tetangganya, Fulan, sejak tadi pagi kamu sampai siang kok seperti misalnya apa? Mencari cincin saya yang hilang. Di mana hilangnya? Dalam rumah. Kok dari sini? Sini kan yang terang. Jadi itu kan ada. Dan bangsa kita itu sepertinya terus ke sana. Sampai sekarang. Jadi ada kekayaan pertambangan, kehutanan, perkebunan, kelautan, yang luar biasa. Tetapi rakyatnya kok, Masya Allah, itu badannya miskin. Saya sempat profesor di Chicago, karena masalahnya banyak, itu profesornya itu kerasanya Indonesia. Dia nggak tahu kalau ada Amin Rais Indonesia di situ. Dia katakan, students, you know, there is a very, very shame situation for a country called Indonesia. Dan ada sebuah hal yang memalukan buat negara Indonesia. Buat negara Indonesia. Yang mengatakan Indonesia kan itu kaya raya dan rakyatnya miskin. Mengapa? Karena rakyatnya itu termasuk umumnya itu memang agak mimbre setelah sekarang ini. Jadi potongannya bukan potongan uang yang merdeka di rumah sendiri, tapi cenderung menjadi potongan kacung atau jomos di rumah sendiri. Sehingga ini dalam banding masif, jadi kita saja lebih enak. Saya pernah bicara studi politik di masjid itu kemudian yang masuk semua itu itu orang menggunakan politik di masjid digunakan untuk politik ya, sehingga orang ini seperti mendapatkan apa? Mendapatkan sasaran tembak. Dan di sini ini adalah Muhammadiyah, yang Muhammadiyah itu lebih tua dari proklamasi kita itu umurnya, sehingga kita berhak mengajukan sebuah usul sederhana sekali. Jadi terus saya negara kesatuan yang berbentuk
Republik itu betul NKRI. Menurut sudah betul, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pasal 3 berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Nah kemudian orang yang seenaknya itu kadang-kadang menyerah juara menyerah dari ketua MPR, maka kemudian bentuk NKRI itu bisa berubah nantinya. Ini betul-betul bahaya. Tidak seperti pahlawan kesiangan. Saya pernah ketemu sama seorang yang saya hormati, Bapak Fulan namanya. Karena Bapak pernah mengatakan kalau saya jadi pengkhianat bangsa karena sudah melakukan amandemen bersama 600 anggota MPR yang ada ABRI-nya, ada polisinya, ada semua tokoh di situ. Lalu yang di sini namanya Amin Rais. Bapak sudah baca Pak? Sudah baca itu. Bapak belum baca. Saya katakan Pak, dalam Undang-Undang Dasar 2 ada bab 16 berjudul perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, pasal 37 ayat 5 itu mengatakan khusus tentang bentuk NKRI, khusus tentang bentuk negara Kesatuan Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi aman betul. Dan dia mengatakan, ini lupa saya lupa, sampai kecamatan dari saya lupa. Nah, saya mengatakan ini sekarang ya kekuatan tertentu itu menyalahkan gara-gara Undang Dasar kita yang amandemen zaman Amin Rais maka seperti ini. Ya. Padahal mereka itu kalau mau berpikir yang tidak bijak, yang agak ngawur, agak kurang akal, itu yang mereka. Jadi Bapak Ibu pasti pernah mendengar bahwa antara manusia dengan alat yang dimilikinya itu sangat menentukan kualitas manusianya. Ada istilah the man behind the gun, manusia di belakang senjata. Nah kalau orangnya bijak, senjata itu untuk melindungi keamanan, melindungi keadilan, melindungi mereka yang lemah, untuk menembak musuh-musuh yang memang durjana, yang zalim, yang akan menguncangkan keadilan. Tetapi di tangan degan tadi, senjata tadi, di tangan orang yang tidak bijak, bahkan penuh tamak, serakah, pikirannya serba zalim, itu bisa untuk menimpa orang-orang yang baik, menghabisi orang-orang hamba Allah yang sebenarnya soleh, yang bagus. Nah, sekarang ini, ini adalah sebuah tulisan yang singkat tapi padat bagi mereka yang ingin mengubah lagi, tolong itu bahwa kami waktu mengadakan amandemen 4 kali itu begitu hati-hati sehingga kita undang pakar hukum tata negara dalam dan luar negeri. Kemudian saya hati-hatinya 37 pasal itu kita jadikan 4 kategori. Kemudian waktu itu yang garis miring itu yang sudah di oke, yang garis tegak lurus akan dibicarakan pada tahun berikutnya. Dan jangan lupa sepanjang hari saat memimpin MPR itu ada banyak ad hoc, semua fraksi terpanggil pada ad hoc itu, sehingga waktu itu ketika saya ketuk palu perbatasan itu memang cepat sekali. Saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masa hormati, jadi
semua fraksi panjenengan itu sudah dibagi dan pakai hoax, ya. Sehingga ini hasil panjenengan semua. Jadi tetap sehingga waktu dari wartawan Pak kok cepat sekali ya, karena dia sendiri itu, karena memang ini sudah disepakati. Cuma ya, orang yang kurang kerjaan itu jadi persidangan seolah akan memperbaiki, mudah-mudahan yang sejatinya mungkin justru akan merusak. Mudah-mudahan sampai sana. Nah jadi ulasannya kita lepas ya ada kecocokan barangkali ya. Kalau setelah bahasa kurang sep dengan Prabowo Subianto itu kurang saya. Tetapi setelah Mulyono memang ini presiden kita. Bahwa dia tidak sempurna, mana ada orang sempurna lainnya. Dia agak perangai itu, ya mana ada. Kita aja kalau kita telanjangi, kita juga bisa 1-2 buku. Ya. Tapi ini kemampuan kita untuk tahun-tahun mendatang. Jadi di Prabowo is our only hope. Ya tinggal ini. Nah karena itu kita berikan fair chance, kesempatan yang fair, katakanlah sampai ya 1 semester, syukur-syukur 1 tahun. Karena ini timbunan masalah yang diwariskan oleh saudara kita Mulyono itu kan ya utang dan kehancuran ekonomi dan segala macam bahwa bisa dikatakan. Nah sehingga ini tinggi waktunya bangsa besar ini itu bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa bergantung dari bangsa lain. Saya bersahabat dengan Prabowo itu 10 tahun. Saya pernah menjadi penasihat tim pemenangan, waktu dia duet dengan kakak maupun duet dengan Sandi Uno. Kemudian saya baca itu buku-bukunya itu Partai Indonesia itu, dan dia pernah mengatakan ini saya quote, saya tidak boleh berbohong. Kira-kira Mas Amin, kalau nanti saya menang Mas Amin, yang pertama itu kedaulatan Indonesia sepenuhnya akan kita kembali. Kemudian akan saya sisir dan susun Mas Amin di setiap pulau mana-mana yang katanya tenaga kerja, sesungguhnya tentara. Nanti ternyata tentara kita kembalikan ke negeri masing-masing. Sementara yang bekerja sebagai tenaga yang Muhammad tidak silakan. Nah kemudian video itu menarik sekali, Mas Amin. Ini kita boleh jual telur kepada orang asing. Itu bahkan harus, karena Allah sudah memberikan pengarahan bahwa bangsa yang besar itu juga tidak lantas melihat bangsa lain tidak boleh masuk untuk melakukan bisnis ya, selama bangsa yang jadi tuan rumah yang mengatur, bukan sebaliknya. Nah kemudian ini sederhana sekali. Kalau ada tim kecil dari Mas Prabowo ini yang betul-betul tidak ingin kekayaan dan betul-betul mengabdi untuk mencapai kualitas, maka sesungguhnya bisa terbitkan sebuah undang-undang bersama DPR. Kalau perlu ketentuan keputusan presiden, Dewan terpilih, untuk mengatakan stop mengalirnya sumber daya alam kita pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore itu keluar negeri. Jadi
sekarang ini itu tongkang-tongkang yang seperti mobil kecil itu lewat Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Mahakam itu membawa bergunung-gunung tambang batu bara itu keluar dari lingkungan daerah hanya begini ya. Kemudian sepertinya angkatan-angkatan kita juga berapa nggak tahu ya. Pak Bupati mungkin juga ya sama saja ya. Kemudian tidak pernah ada protes mungkin juga karena sudah pernah mendapatkan ya sesuatu. Nah kalau ini ya nikel kita, boksit kita, batu bara kita, emas, perak, tembaga dan lain-lain itu tidak kemana-mana untuk bangsa sendiri, maka insya Allah dalam 3-4 tahun kita sudah kaya raya. Kita bisa menemukan ratusan kampus yang hebat-hebat bisa membuat tadi ya tadi itu kita AI tadi ya. Masa orang anak-anak kecil ditutup matanya kemudian pakai metode tertentu bisa menyebut hari dan tanggal itu luar biasa ya. Itu contoh kecil ya. Jadi ini dia Muhammadiyah tugasnya memang luar biasa ya. Ini tinggal do you have a political will or not? Bukan punya kemampuan politik enggak? Bapak ya sudah ngapain? Itu saja emosi dan emosi ikhlas lah ya. Tapi saya cinta negeri kita ini, saya sudah 80 tahun lagi ya. Jadi saya ingin melihat sebelum I close my eyes ya, forever ya. Sebelum masuk ke kubur, saya melihat bahwa bangsa ini itu jadi bangsa yang bisa ya. Bukan bangsa kacau, nation of police, kata Bung Karno. Wahai bangsa Indonesia yang saya cintai, kalau kamu gagal kedaulatan, kamu akan menjadi nation of police, bangsa politik, kata Bung Karno. Masih bisa kita lihat di bawah revolusi. Atau kemudian kamu menjadi polis among polis ya. Jadi nation of police among polis ya. Yang kemudian tuannya adalah negara kapitalis, negara kaya itu, dan kita yang menjadi cuma satu menjadi ya, alat belaka dari kekuatan-kekuatan global. Saya kira ini pengajian kebangsaan saya dan akhirnya saya ingin ketika saya bertemu di Jakarta dengan bapaknya Ibu Rika dengan Pak Jasmana ini namanya Bapak Eguskon. Dia mengatakan ini saya kemarin ketemu teman saya dari Medan ya. Teman saya itu orang Muhammadiyah, dia bilang Abu Soni sekarang saya nggak punya anak lagi. Duh, meninggal semua, enggak masih hidup. Itu kan ada yang dokter, ada yang S.A, ada yang ekonom. Itu enggak, mereka masih hidup. Kok dibilang tidak punya anak lagi. Ternyata kejadiannya tidak Muhammadiyah sama sekali. Jangan sampai kita di sini itu bicara Muhammadiyah dengan semangat keikhlasan, tapi misalnya anak kita dari Allah, dulu tadi dari Amrais yang dari yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Gandhi, kami dari PCM Harapan Jaya Official yang biasa amal ibadah mensiarkan kegiatan Islam wabil khusus Muhammadiyah. Terkait acara hari ini, PD mengadakan
sangat spesial, yaitu dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-112 dengan tema yang sangat hebat, menghadirkan kemakmuran bagi semua, yang nanti ada drama Pak Amin Rais ya, sekaligus persenian lapangan ya, sekaligus ada juga acara bazar dari Asia. Nah, bagaimana barangkali harapan-harapan dari Bapak Gani selaku salah satu pengurus PTM Bekasi? Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ini kan terpilih pada November 2023. Dan kami punya grand design rencana, baik infrastruktur maupun keuangan. Dua program unggulan kami yaitu sentralisasi keuangan. Seluruh aspek keuangan sekolah nanti ditampung oleh PDM. Jadi tidak masing-masing sekolah. Ya. Kedua, sentralisasi manajemen. Seluruh pengawasan jadi nanti menjadi karyawan Muhammadiyah, bukan karyawan sekolah. Satu persamaan. Yang kedua, memperbaiki infrastruktur. Ini lapangan ini puluhan tahun banjir ini. Alhamdulillah. Sekarang rapi ya. Alhamdulillah. Walaupun baru 80%. Alhamdulillah. Tinggal dikit lagi ya. Amin. Sudah memberikan dana 685 juta. Alhamdulillah. Semuanya dari kita Muhammadiyah. Internal. Nah, ini menjadi stimulan buat kita bersama. Artinya kalau kita kompak, mandiri, semua bisa, Pak. Amin. Dan insya Allah setelah ini selesai, kami akan bangun masjid di Jalan Sanda. Ada wakaf 200 meter. Kemudian kita dapat wakaf juga sekolah ASA. Sekolah itu nilainya Pak, nilainya di atas 10 miliar. Nah, jadi PDM terus bergerak. Bergerak sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema hari ini. Keberhasilan ya, kemakmuran bersama. Target jangka pendeknya apa Ji? Nah, itu jangka pendeknya 5 tahun. Dan yang terakhir, kita target akan mensertifikasi semua kekayaan Muhammadiyah. Alhamdulillah ya, yang sudah ngangkrak 20 tahun lebih. Insya Allah. Jadi sekitar bulan Februari 2026 seluruh sertifikat selesai. Amin. Nah, ini sehingga nanti poros berikutnya akan enak lah ya, sudah selesai semua. Itu yang program kami yang kami canangkan, dan mohon dukungan doa dari seluruh PCM Ramping semua agar kita bergerak terus untuk kelancaran besar. Oke, Pak. Terima kasih ya Pak Haji. Dalam rangka memastikan semua milik Muhammadiyah, dalam rangka melangkah menuju Muhammadiyah selalu berkemajuan ya, menghadirkan kemakmuran bagi semuanya. Insya Allah semua PCM, PRM Insya Allah akan mendukung semuanya. Banyak simpatisan Muhammadiyah yang akan mendukung semuanya. Semoga semuanya lancar, barokah. Amin. Terima kasih. Muhammadiyah untuk semua. Muhammadiyah 02 Bekasi.